Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun, NIM 20030301114, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review saya dari buku Sosiologi Ilmu Komunikasi yang kelima. Saya langsung pada intinya. Bagian 1, landasan untuk menciptakan pola pikir strategis. Bab 1, pengantar media sosial, sebuah seni dan sains. Media sosial adalah area aktivitas profesional dan hubungan pribadi yang berkembang. Platform ini akan terus berkembang atau dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Ini adalah industri di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, terkadang terpacu dengan kecepatan cahaya dan selalu bergerak. Para profesional media sosial terkadang merasa bahwa mereka ketinggalan zaman dengan teknologi tersebut, hanya mengikuti berita minggu lalu. Ada banyak area di mana media sosial dapat dipandang sebagai seni dan sains, tetapi beberapa aspek fundamental menjadi jembatan antara dua area ini. Bab 2, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Lanskap hukum dan etika akan terus berubah dan berkembang untuk media sosial. Kami akan dihadapkan pada kasus baru, gugatan hukum, tantangan etika dan situasi. Memiliki dasar dalam perilaku etis profesional sambil juga menyadari apa yang dikatakan undang-undang lebih penting sebelumnya untuk diperhatikan oleh profesional media sosial. Anda tidak ingin menunggu dan meminta izin untuk tugas tertentu. Itu terlalu beresiko untuk lanskap media sosial ini mendidik tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi tim Anda tentang beberapa masalah yang meningkat ini, dan situasi di tingkat profesional dan pribadi adalah kunci sukses di industri ini. Selain itu, kita harus memahami etika itu dan perilaku hukum tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Praktik etika dan hukum dari perusahaan kepemimpinan diharapkan kepada mereka berkontribusi pada lingkungan perusahaan secara keseluruhan dan penempatannya di masa depan dalam industri. Jika tidak ada standar yang ditetapkan atau nilai yang dikaitkan dengan praktik etika atau hukum untuk media sosial dan organisasi outlet media atau agensi milik Anda, pindahlah ke tempat yang memang memiliki nilai-nilai ini. Bab 3, branding pribadi dan profesional. Membangun merek pribadi di media sosial adalah salah satu tugas tersulit namun terpenting bagi seorang profesional media sosial. Bagi merek pribadi adalah aset Anda yang paling berharga untuk dilindungi, diinvestasikan, dan dipertahankan untuk komunitas dan karir profesional Anda seorang pribadi. Merek tidak berarti Anda harus profesional dan aktif sepanjang waktu, tetapi tergantung pada cakupan keseluruhan, komitmen, dan tujuan untuk komunitas media sosial Anda. Ingatlah bahwa menciptakan merek pribadi yang sukses tidak terjadi dalam semalam. Kamu harus mencurahkan waktu, investasi, dan kerja untuk memetik hasil dalam jangka panjang. Bab 4, kualifikasi dan peran industri. Seperti yang kita lihat, ada banyak peluang bagus untuk bekerja di media sosial. Industri ini masih relatif baru, tetapi sudah menjadi lebih utama dan mapan. Peran media sosial akan terus berubah, beberapa mungkin hilang, dan yang baru mungkin dibuat.
Media sosial adalah ekosistem di mana di dalam dirinya sendiri, tetapi semakin terkait dengan area komunikasi, pemasaran, dan publik lainnya, hubungan dan media. Sementara pekerjaan di media sosial memiliki kualifikasi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan. Beberapa akan terus menjadi penting, seperti keterampilan komunikasi, menulis, penelitian, kreativitas, dan lain-lain. Mendapatkan pekerjaan di media sosial hanyalah langkah awal karir Anda. Fokus pada pengembangan lebih lanjut keterampilan dan wawasan informasi yang dapat Anda berikan. Jadilah lebih profesional. Pengalaman mungkin di media sosial untuk menunjukkan apa yang dapat Anda lakukan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya dengan tumbuh dan berkembang. Belajar tidak berhenti ketika Anda mendapatkan pekerjaan media sosial Anda. Ini adalah awal dari penciptaan dan pembelajaran pengetahuan yang konstan seumur hidup. Bab 5. Penelitian di media sosial, pemantauan, mendengar, dan analisis. Praktik pemantauan dan pendengaran di media sosial harus didekati dari sudut strategis, namun kreatif untuk mengembangkan keduanya, proses ilmiah dan seni mengambil data, serta menciptakan ide dan pesan inovatif. Angka dan data tidak akan berjalan begitu saja dan mengintegrasikan diri mereka sendiri ke dalam laporan. Mereka harus dianalisis, didiskusikan, dan diformat dengan cara yang menyatakan cerita komprehensi tentang di mana kita berada, di mana kita akan pergi, apa yang perlu kita perhatikan, dan apa yang perlu kita lakukan di media sosial. Sekian dan terima kasih.